Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inum di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura tetap masih agak mendung gitu ya, tapi enak banget tuh, nggak panas-panas banget kayak gitu. So di sini hari ini Inum di Singapura itu akan share kepada teman-teman bahwa pentingnya menabung. Karena kenapa? Karena kita kerja ke luar negeri itu harus menabung. Ya, mula-mula mah nabung mah kayak nggak perlu, nggak penting kayak gitu ya. Semua kebutuhan orang rumah kita cukupi. Semua orang rumah yang orang rumah mau kita cukupin. Dan kita nggak ngemikirin diri kita sendiri. Jadi betapa pentingnya menabung. Jangan sampai nasib kita amit-amit sama seperti kayak ibu yang lagi curhat-curhat seperti ini, dan aku akan bacakan curhatannya ya. Curhatannya itu begini. Pengorbananku selama ini sia-sia. Dulu waktu aku masih kerja di Singapura, aku selalu memanjakan anak-anakku dengan uang. Apapun yang mereka inginkan, aku beliin demi si buah hati. Sekarang aku udah nggak kerja lagi di Singapura lagi. Cuman buka usaha kecil-kecilan di Indonesia dan nggak bisa menuruti keinginan anak-anakku lagi. Karena penghasilanku yang pas-pasan dan sekarang mereka jadi kurang ajar sama aku. Tiap bulan minta ditransfer. Sekali aku nggak transfer, aku diblok sama mereka. Aku nggak transfer karena aku kesel aja. Mereka WhatsApp aku cuma nanya transferan aja. Kalau udah ditransfer, boro-boro nanya kabar. Di WhatsApp juga nggak dibales, dilihat doang. Di telepon nggak pernah diangkat. Aku jadi merasa nggak dianggap sebagai orang tua, cuma dianggap sebagai ATM berjalan saja. Padahal dulu aku nekat ke Singapura demi mereka. Jadi ibu ini tuh sedang curhat ya di grup kayak gitu. Curhatannya itu sangat menyayat hati, sangat menyentuh hati kita seorang ibu kayak gitu. Anaknya itu nggak bener gitu loh. Kalau ditransfer uang itu anaknya tuh sayang sama ibunya, dan kalau nggak ditransfer anaknya itu ngeblok, marah lah, intinya tuh marah kayak gitu ya. Itulah ya, jadi apapun yang terjadi kita harus menyisihkan sebagian dari hasil jerih payah kita, menabung. Memang kebutuhan orang itu nggak sama, tapi paling enggak kalau kita punya tabungan ya sedikit-sedikit lah ya. Misalnya memang kebutuhan orang itu nggak sama, jadi yang nggak diharuskan. Nah yang penting entah itu ibaratnya tuh 10 atau 20 dolar, ibaratnya ya, syukur kalau bisa ratusan, 100 atau 250 atau berapa kayak gitu, syukur alhamdulillah, karena kebutuhan orang itu nggak sama. Jadi pikirkanlah diri kalian juga untuk usahakan untuk selalu menabung. Misalnya gajian tanggal 1, berarti waktu gajian itu kamu harus menyisihkan lah 50 atau 100, apakah 10, apakah 20, harus menyisihkan sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit gitu. Jadi buat pelajaran kita semua aja ya. Kita kerja itu nggak kerasa loh. Kita kerja kayak sudah bertahun-tahun, kayak mau pulang itu kayak belum ada uang atau belum ada hasil kayak gitu, karena kita selalu memikirkan yang di rumah yang di rumah. Begitu juga saya ya, juga sebagai pelajaran buat saya dan juga teman-teman semuanya kayak gitu loh teman-teman. Jadi kan sangat menyayat hati kan kalau gimana sih perasaan hati seorang ibu kalau anaknya cuman peduli dengan uang dan uang aja kayak gitu. Ibunya itu banting tulang ke luar negeri demi menghidupi mereka, demi membahagiakan mereka. Memang gitu ya, semua itu adalah pilihan masing-masing. Cuman kita sebagai orang tua misalnya aja tuh ya, kita nekat tuh mengadu nasib di negeri orang kayak gitu. Terus habis itu karena di rumah banyak banget itu yang DM, Mbak, aku tuh suamiku tuh cuman buruh tani, terus aku tuh mau nekat ke
Singapura, bagaimana, tolong dong Mbak, aku mau calling visa. Banyak tuh yang seperti itu, karena tiap kali anak nangis tuh aku nggak bisa ngebeliin jajan, itu rasanya lebih sakit, tahu nggak sih, kayak gitu. Memang kan kayak gitu kan, gitu. Pro dan kontra itu tetap ada. Jadi ya kita harus gimana ya, meskipun kita kerja di luar negeri, jangan selalunya memanjakan anak. Misalnya anak minta ini dibeliin, anak minta itu dibeliin, jangan kayak gitu gitu ya teman-teman ya. Ajarkan dia pengorbanan, ajarkan dia kamu mau mendapatkan sesuatu, kamu harus berkorban juga dengan sesuatu gitu loh. Misalnya minta duit jajan, oke, teman-teman bisa menyuruh dia untuk untuk cari rumput buat kambing atau buat sapi, atau suruh apa aja deh gitu yang ada di rumah gitu, disuruh ya buat pura-pura aja biar dia tuh tahu bagaimana pengorbanan seorang, bagaimana berkorban gitu loh, mencari sesuatu yang mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu loh. Jadi jangan dikasih uang dengan cuma-cuma gitu loh ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh hanya sebagai sharing aja, dan agar kita itu ya semoga yang menjadi ibu tuh semoga anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti pada orang tua gitu loh ya. Jangan seperti ibu ini, kasihan banget kan kayak gitu, mereka kok nggak ngerti gitu loh ya. Ya memang sih komunikasi juga amat sangat penting sih, komunikasi dengan anak. Namun kalau komunikasi ya memang kita tuh aja ya, banyak yang mengeluh misalnya tuh lebaran aja. Lebaran itu kan yang memikirkan segala sesuatu di rumah itu yang di luar negeri gitu loh misalnya. Banyak banget itu yang bikin status atau yang komplain atau yang lebaran di rumah, yang pusing yang di luar negeri kayak gitu. Nanti setelah semuanya sudah oke ready, boro-boro telepon yang di luar negeri nanyain kabar aja juga kagak kayak gitu ya. Banyak banget itu juga yang seperti itu gitu loh. Jadi kita ya harus pikirin lah diri masing-masing gitu ya. Ya orang tua anak juga tetap dipikirin, tapi ya sewajarnya aja gitu loh ya teman-teman. So sharing ini tuh cuman buat edukasi, buat sharing aja sih gitu. Jadi menabung itu harus ya, penting banget itu, menabung itu penting banget gitu ya. Selagi kita masih bisa, selagi kita masih kuat kerja di luar negeri, menabunglah, oke? Seberapapun kebutuhan kamu di rumah, nggak akan pernah habis gitu. Jadi ya menabung itu adalah penting, kunci utama. Oke, so semoga informasi ini atau sharing dari Inem ini bermanfaat buat teman-teman, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.